Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka kita sama-sama untuk menjadi hamba Allah yang tafaqquh fiddin, yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada diri kita semuanya. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalan kita kelak di akhirat menuju surganya Allah diberikan kemudahan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini, karena kita akan melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, maka sedikit kita bahas tentang fikih udhiyah, terutama berkaitan dengan muamalah pada praktek-praktek yang terjadi seputar pelaksanaan udhiyah, dari pembelian hewan, penyerahan, penitipan, sampai penyembelihan dan pendistribusian dari daging-daging hewan kurban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, amat sangat besar cinta mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita ini sedang diuji oleh Allah, seberapa besar cinta kita kepada harta kita dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman diuji untuk menunjukkan tingkat cintanya kepada Allah dengan tingkat cintanya kepada putra kesayangannya yaitu Ismail, maka Allah memerintahkan untuk menyembelih. Ini ujian yang sangat berat. Saya yakin kita semuanya mungkin nggak sanggup. Maka Allah tahu betul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kita tidak disuruh menyembelih anak-anak kita, tapi kita disuruh menyembelih hewan kurban. Yang kita membeli hewan kurban untuk kita persembahkan kepada Allah sebagai bukti ketaatan dan cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat bahwa sesungguhnya mahabbatullah, rasa cinta kita kepada Allah, itu merupakan ruhnya dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Kalau ibadah kula panjenengan itu belum merasa nikmat, kalau ibadah kula panjenengan belum terasa ringan, kalau ibadah kula panjenengan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban,
Kalau ibadah kula panjenengan itu tidak peduli terhadap apakah amal kita diterima atau tidak, wis Mas, yang penting sholat, poso, mbok ditampa ora ra gagas. Yang penting sholat ya sholat, poso ya poso bar. Dia tidak gagas apakah amalnya nanti akan diterima dan tidak ada upaya sungguh-sungguh agar amalnya itu betul-betul diterima. Yang dia tunjukkan dengan berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman ketika beliau membangun Ka'bah Baitur Rahman Baitullah, itu setiap batu yang diletakkan untuk membangun tembok Ka'bah, batu yang beliau ambil dari pegunungan di Pahat kemudian diletakkan untuk disusun membentuk tembok Ka'bah, setiap batu yang diletakkan itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bayangkan, naruh batu meleh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang tadi enten tukang bangun masjid enten ngeten Pak. Setiap noto boto mangke, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Noto boto meleh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Enten Pak. Kita mboten enten mangke. Inilah Nabiullah Ibrahim. Padahal kula panjenengan tahu bagaimana kualitas ibadah Nabi Ibrahim. Wong dia itu Nabi Rasul terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2 terbaik. Tentu kualitas ibadahnya luar biasa. Itu pun masih sangat khawatir kalau amalnya tidak diterima. Maka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rasulullah Alaihi Wasallam setiap pagi beliau itu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu Rasulullah berharap amalnya diterima. Lah siapa Rasulullah? Luar biasa amal beliau, ibadah beliau, itu pun masih memohon kepada Allah amalnya diterima. Bukan Rasulullah, saya itu nabi terbaik, wis genah ditampa rasa ndonga ditampa enggak. Tapi Rasulullah menunjukkan kepada kita betapa kita harus memiliki sifat ihtisaban. Maka setiap amal yang kita kerjakan itu Rasulullah perintahkan apa? Diwakili dalam hadis puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan perhitungan agar betul-betul kita itu berharap amal kita diterima. Kalau kita berharap amal kita diterima, maka kita jaga keikhlasannya. Kita jaga betul dari hal-hal yang akan merusak nilai-nilai pahala yang akan kita dapatkan dari amal tersebut. Nah, itu baru disebut orang itu muhtasiban. Maka setiap amal yang kita kerjakan hendaklah dikerjakan dengan penuh keimanan, keyakinan. Yen sholat 2 rakaat sunnah fajar atau sholat fajar wajib menurut pendapat sebagian ulama itu khairum minad dunya wa ma fiha, ganjarane luweh larang, luweh apik, luweh mahal, luweh indah daripada dunia seisinya. Kalau ada lurah Kaliniti Pak, niki kelurahan apa? Siwal Pak. Kalau ada kelurahan Siwal, Pak Lurah memberitahu jamaah yang punya KTP Siwal, monggo katuran pinarak teng kelurahan, cukup beto KTP mawon, nggak usah surat apapun, nanti tunjukkan tanda tangan dapat THR 5 yuto. Loh, ini misalkan loh ibu-ibu, wong jenenge contoh kan. Misalkan niki kira-kira yang diumumke Pak Lurah ngoten niku. Niku sing lempoh stroke loro teko napa mboten, Pak? Mangkat. Karena enggak boleh diwakilkan, harus datang sendiri. Niku sing stroke lempoh boyokan loro untu mumet sirahe mangkat, Pak. Demi 5 juta. Itulah tingkat kepercayaan mereka terhadap janji yang diberikan Pak Lurah, Pak. Tapi yang janji yang diberikan Allah, Rasulullah menyampaikan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik ganjarane
Sok teng akhirat Pak. Nah, gandeng sok teng akhirat itu lho Pak. Sing marake dora mangkat Pak. Coba ganjaran ini ku diketokke langsung cash teng donya Pak. Nah, ini kan nggak menarik ujian keimanan. Ini masalah keimanan Pak. Percaya nopo boten. Maka oleh karena itulah kita lakukan amal soleh menika dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisaban, mengharap betul pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, jamaah dinakan Allah, sedikit kita bahas tentang fikih udhiyah. Allah memerintahkan dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya apa? Ada dua pengertian penafsiran. Sebagian para ulama kata Imam Ibnu Abbas bahwa Al-Kautsar itu bimakna katsir, artinya banyak. Wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu dan umatmu nikmat-nikmat yang sangat banyak. Itu makna Al-Kautsar. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, betul nikmat yang sangat banyak. Tapi ada satu nikmat khusus yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, yaitu nikmat, yaitu telaga Al-Kautsar, ya, telaga Al-Kautsar, yang nanti siapapun yang meminumnya nanti di akhirat tidak akan haus selama-lamanya. Ini telaga Al-Kautsar. Nah, jamaah dimuliakan Allah, dengan nikmat-nikmat itu Allah perintahkan dua perkara. Apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat untuk sebagai wujud rasa syukurmu kepada Allah. Sholat apa yang dimaksud? Secara umum ya semua sholat, tapi yang dimaksud dalam ayat ini secara khusus nggih menika sholat Idul Adha, sholat di hari raya penyembelihan yang dikerjakan di awal pagi, di awal duha. Itu di awal duha kita kerjakan sholat duha, sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, dan sembelihlah. Allah menggunakan kalimat nahar, Allah tidak menggunakan kalimat dabaha. Apa maksud dari ayat ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan kata nahar, wanhar, naharo itu artinya menyembelih, dabaha artinya juga menyembelih. Tapi kenapa Allah memilih kalimat nahar, tidak menggunakan kalimat dabaha? Seperti dalam hadis misalkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ini tentang hadis tentang dabaha menyembelih. Nah, apa perbedaannya Pak? Naharot dengan dabaha. Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah satu botol air minum Pak. Ada yang bisa? Iya ya, enggak apa. Bilang Aiman, ini diminum Pak, minum. Itu loh sudah Iman. Itu sudah dipanggil Iman, dikasih HP-nya. Datang. Ini sama minumnya dibawa. Apa bedanya dabahat dengan nahara? Kata para ulama bahwa dabaha itu model penyembelihan yang dilakukan pada pangkal leher. Pangkal leher itu niki Pak, yang dekat dengan kepala, artinya tenggorokan, itu dabah. Tapi kalau nahar itu adalah model penyembelihan yang dilakukan pada ujung leher Pak. Pangkal leher itu nahar, yang ujung leher itu dabah. Mohon maaf kembali. Dekat dengan kepala itu ujung atau pangkal Pak? Ujung ya. Ujung leher atau dekat dengan kepala itu namanya dabah. Tapi kalau di pangkal leher itu yang dekat dengan dada Pak.
Nah, ini kalau misalkan angsa, itu kalau nyembelihnya di sini, itu berarti dzabaha. Tapi kalau nyembelihnya lehernya angsa di sini, Pak, dekat dengan dada, itu disebut naharo. Penyembelihan apa hewan yang menggunakan naharo, Pak? Unta, Pak. Unta itu sembelihnya di sini. Maka kalimat ini menunjukkan pendapat jumhur ulama bahwa ayat dalam surah Al-Kautsar Allah memerintahkan wanhar itu untuk menunjukkan bahwa hewan yang paling terbaik untuk dikorbankan adalah unta. Ini pendapat jumhur ulama. Meskipun dalam mazhab Maliki dan sebagian ulama dalam mazhab Hambali ada yang berpendapat domba. Alasannya Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail diganti oleh Allah dengan domba, bukan dengan unta atau sapi. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi dibantah sebagian ulama yang lain, ini ayat Quran menggunakan kalimat nahar, berarti yang terbaik adalah unta. Apalagi dikuatkan dengan riwayat hadis bahwa orang yang datang sholat di waktu awal sholat Jumat, dia seperti berkorban seekor unta. Di paruh yang kedua berkorban seperti seekor sapi. Di paruh yang ketiga kambing, yang keempat ayam. Kan begitu Pak? Nah, maka ini menunjukkan urutan hewan yang terbaik untuk dikorbankan. Alasan ketiga, unta lebih larang daripada domba, Pak. Maka keluar biaya yang lebih mahal, maka tentunya kualitas kurbannya lebih bagus dari sisi nilai kurbannya. Tapi dari sisi nilai pahalanya itu tergantung dipengaruhi oleh niatnya masing-masing. Bisa jadi pedus kacang lemung tapi dan sah untuk kurban meskipun kacang, tapi ternyata dari hasil nabung setahun Pak, dia betul-betul kumpulkan penuh dengan keyakinan, penuh dengan semangat untuk berkorban, isone jantan pedus kacang Pak. Ya sudah, itulah yang dan ikhlas betul karena Allah, bisa jadi itu jauh lebih baik nilai pahalanya daripada wedus etawa rego 20 juta Pak. Karena di Mas Unyil ini ada yang 20 juta. 20 juta tapi dia sembelih bukan karena Allah, tapi untuk kebanggaan di kampungnya, pusing paling gede dan ingin mendapatkan pujian masyarakat. Itu enggak ada nilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, semua amat sangat mempengaruhi. Nilainya juga mempengaruhi. Podo-podo ikhlasnya Pak Ustaz, podo-podo perjuangannya, ya tentunya sing luwih gede, sing luwih lebih baik. Nah, ini tentang perbedaan pendapat berkaitan dengan hewan yang terbaik dikurbankan. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama, pertama unta untuk satu orang, ini yang terbaik. Yang kedua sapi untuk satu orang dan keluarganya, diniatkan pahalanya. Yang ketiga unta untuk berserikat maksimal 7 orang, meskipun ada pendapat yang lain 10 orang. Yang keempat baru tadi pertama unta satu orang, 2 sapi untuk satu orang, 3 kambing tentunya atau domba atau biri-biri tentunya hanya untuk satu orang. Yang keempat baru unta untuk berserikat. Yang kelima terakhir baru sapi untuk berserikat maksimal 7 orang. Ini pendapat jumhur ulama sejauh yang saya tahu tentang urut-urutan keutamaan dalam berkorban. Ustadz, korban dengan kambing, sapi, jantan, sapi atau unta betina boleh apa enggak? Boleh nggak Pak? Boleh Pak. Yang penting jangan sampai hamil. Kok hamil no? Wedhus no Pak? Metang Pak, ya, metang atau bunting. Karena kasihan anaknya. Ustadz, saya beli di pasar Nggawo. Katanya metangnya gede orang metang tapi majer Pak. Biasanya majer itu kan metangnya gede Pak. Nah, maka saya sembelih, saya bawa pulang, saya korbankan betina Ustadz. Ternyata pas disembelih wonten anake Pak. Anake loro sisan, pun cempe-cempe cilik-cilik Pak. Apakah cempe ini halal untuk dimakan? Halal untuk Pak? Yang benar loh Pak. Iya. Kalau cempe ini, kalau kambing betina disembelih, lalu ternyata di dalam perutnya ada anaknya, maka ketika ada anaknya,
ketika dibuka perut induknya habis disembelih, anaknya tadi didapati sudah mati, Pak. Maka anak kambing tersebut halal karena dia ikut penyembelihan induknya. Dia dianggap bagian dari tubuh induknya. Ini pendapat banyak para ulama. Tetapi jika ketika dibelah perutnya, terus didapati anak kambing itu masih hidup, Pak, masih gerak-gerak dan sudah dikeluarkan dari perut induknya, maka dia menjadi hewan yang terlahir tersendiri dan dia harus hidup disembelih tersendiri. Maka segera hewan itu segera disembelih, Pak. Meskipun cempe, Pak, ya, cempe sing belum lahir, Pak, itu harus disembelih tersendiri. Kalau belum sempat disembelih kok mati, maka bangkai haram untuk dimakan. Paham ya? Ini perbedaan. Ini pendapat sudah dikeluarkan fatwa oleh banyak para ulama. Dan cempe, sate cempe, Pak, sate cempe sing durung lahir itu insya Allah empuk tenan, Pak. Ya. Ngalahke batibul, Pak, bawah 3 bulan. Karena enten sing sate kambing batibul, balibul. Balibul bawah 5 bulan. Jadi cempe ngian. Yen batibul luwih cempe melih. Niki bawah belum lahir, Pak. Ya. Itu luwih empuk, Pak. Pernah makan, Pak? Oh, belum pernah. Ya. Nah, ini tentang hewan kurban. Nah, sekarang syarat sahnya hewan kurban. Hewan kurban itu ada syarat yang harus terpenuhi. Pertama, umur, Pak. Oh, maaf, pertama jenis hewan. Tidak sah kurban dengan selain yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Yaitu apa? Min bahimatil an'am, yaitu hewan ternak. Tidak semua ternak, Pak. Meskipun kita ternak kelinci, kurban kelinci mboten sah, Pak. Atau ternak ayam, kurban ayam bangkok mboten sah. Yang sah adalah hanya 3 jenis. Unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, kambing, domba, biri-biri dengan segala jenisnya. Hanya 3 kelompok ini dengan segala jenisnya. Ustadz, kebu itu apakah boleh, Ustadz? Banyak ulama memasukkan kerbau ke dalam jenis sapi, Pak, sehingga masih dibolehkan. Tetapi keluar dari perdebatan pilih sapi daripada kerbau, keluar dari perdebatan itu lebih utama daripada menyembelih sesuatu yang diperdebatkan. Karena sebagian ada ulama yang tidak memasukkan kerbau, dimasukkan jenis banteng lunak, Pak. Banteng jinak, Pak. Tapi ada sebagian ulama tidak, dia lebih pada masuk satu grup sapi, Pak. Nah, seperti hamster, Pak. Hamster itu masuk apa? Kelinci atau tikus, Pak? Hamster, Pak. Kelinci atau tikus? Ternyata oleh tim ahli perhewanan, Pak, dia termasuk jenis pengerat dan dia masuk golongan tikus, Pak. Makanya ulama sudah mengeluarkan fatwa hukumnya haram menjual belikan hamster, Pak, dan tidak boleh dipelihara dalam rumah, Pak, karena dia binatang yang kotorannya najis. Maka tapi anak-anak sekarang banyak memelihara hamster, betul atau tidak? Saya sudah baca fatwa para ulama bahwa hamster termasuk tikus dan itu tidak boleh diperjualbelikan, karena memperjualbelikan tikus tidak boleh, Pak. Saya pernah ketemu orang bedili tikus, Pak. Bedili tikus digot-got ya, Pak. Di bedili, saya tanya, "Bu ngopo, Mas?" "Anu, Mas, disabe." Nah, tapi nggak tahu buat apa. Tapi saya dengar katanya buat pakan lele, Pak. Ya. Jadi dijual sama peternak lele. Nah, kalau dijual sama peternak lele, kalau lele itu makanannya mayoritas bangkai atau binatang yang haram, maka lelenya menjadi haram untuk dimakan. Itu namanya hewan jalalah. Nah, misalkan ada orang ternak lele, terus dikasih makan kotoran manusia, Pak. Ya. Jadi WC-nya manusia dibikin di atas kolam lele, lele rasa dipakani, sak kampung kon buang kotoran di situ, Pak. Gratis, rasa bayar, disediakan air, sabun, sudah buang kotoran di situ untuk pakan lelenya. Ada, Pak, di Cirebon, Pak. Ya. Maka apakah ini lelenya halal? Haram untuk dimakan. Tapi kalau
dia lele itu makan kotoran manusia, cuman kadang kolotok Pak, tidak mayoritas, itu masih ditolerir, tidak mengapa. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang jenis hewan yang boleh dikorbankan. Nah, ini ada 3 jenis Pak. Kemudian syarat yang kedua, umur dan bebas dari cacat. Umur itu haruslah musinnah. Umur haruslah musinnah. Musinnah itu cukup umur. Duduk sayang. Musinnah itu cukup umur. Duduk. Musinnah itu cukup umur. Musinnah untuk onta itu umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Musinnah untuk sapi umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Musinnah untuk domba, kambing, biri-biri itu menurut jumhur ulama umur 1 tahun masuk tahun ke-2. Meskipun ada sebagian pendapat khusus kambing bukan domba ya. Kan beda kambing sama domba. Domba itu gembel, kibas, kemudian garut itu domba. Tapi kalau kambing ya etawa, kacang, sanen dan sebagainya. Itu harus 2 tahun masuk tahun ke-3. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi saya lebih condong 1 tahun masuk tahun ke-2. Nah, banyak yang salah terjadi itu pada syarat ini, Pak. Yaitu pada sapi, Pak. Dan mohon maaf, saya sudah survei dulu 2 tahun yang lalu. Itu beberapa peternak sapi. Saya tanya langsung, Pak. Mas, ini sapimu kok cek koyo imut-imut karena tambah ya. Cek koyo bayi meskipun awake gede. Ini umurnya pinten. Oh niki setahun luweh pun enten Mas. Pun sah. Dikiranya sapi itu 1 tahun ke atas. Padahal harus 2 tahun ke atas. Maka tidak sah menyembelih hewan sapi di bawah umur 2 tahun. Ini ketentuan musinnah harus terpenuhi. Meskipun lemu Pak, ya tetap harus musinnah. Bukan poel loh Pak. Bukan poel. Jadi ukurannya bukan poel tapi umur. Cuman kita kan nggak tahu umurnya wedhus sapi Pak nggih. Wong mboten ngingu dhewe. Apalagi sapi, wedhus, kambing, domba itu dan onta tidak pernah kelahirannya didaftarkan di Dukcapil Pak untuk dapat akte kelahiran. Maka untuk memudahkan dan menjaga kita dari kesalahan, para ulama menganjurkan tukuo sing wis poel kan Pak. Nah, sebab poel itu kalau kambing domba itu jelas di atas 1 tahun, Pak. Kalau sapi dengan poel 4 gigi itu jelas di atas 2 tahun. Jadi tidak bisa ditipu, Pak. Kecuali bakule sing dodol kurang ajar, Pak. Jadi cek cempe 6 bulan sebelum didol, untune dicabuti. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Saya waktu itu anak saya yang kedua lahir beberapa bulan, kalau nggak salah 4 atau 3 bulan sebelum Idul Adha kelahiran. Saya carikan kambing hari ke-7 untuk saya sembelih di satu daerah, Pak. Waktu itu saya ketemu bakule lagi jaduti untune wedhus, Pak. Betul Pak, itu saya bukan kata orang. Saya melihat dengan mata kepala dijabuti Pak untune wedhus. Saya tak seneni lho Mas, mbok jabuti untune piye? Ra iso mangan saya bilang. Lah ngok Mas, gendang poel soale mengke yen didol pas lebaran besarin ra poel rada kangelan payune kan. Wah ini enggak benar Pak. Nah, ini tidak boleh, dia menyiksa hewan dan menipu pembeli. Ini jelas tidak boleh. Nah, ini tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bebas dari cacat. Ada 4 cacat yang tidak boleh dan tidak sah digunakan untuk korban. 1, buta sebelah, apalagi keduanya, yang jelas butanya. 2, pincang yang jelas pincangnya. 3, kurus yang tidak punya daging. 4, sakit yang jelas sakitnya, misalkan dipro menengto loro ya. Tapi kalau rodo-rodo watuk nopo pilek jek rodo-rodo ditolerir Pak. Tapi kalau sakit yang jelas sakitnya maka tidak boleh. Maka harus betul-betul sehat itu hewan yang kita korbankan. Ini syarat. Nah, sedangkan pada
penyembelihan. Ini harus dipahami bahwa dalam menyembelih itu kalau bisa, mohon maaf, ini saya pernah melihat sendiri di pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Itu dia ngundang tukang jagal, Pak. Tukang jagale tatonan, rambutnya gondrong, Pak. Kemudian ketika dia menyembelih, ada salah satu takmir ngomong aja lali lho Mas, maca bismillah. Wong Islam barang dadak maca bismillah kan. Lah kuwi takmir wis ngomong wis mandu bismillah. Ini enggak benar, Pak. Yang wajib membaca bismillah itu yang menyembelih, Pak. Kadang-kadang takmir ngomik. Monggo pun siapke nggih Pak tukang jagal, nggih. Bismillahi Allahu Akbar misalkan ya. Kalau sebenarnya doanya cukup doanya minimalis ya. Bismillah itu sudah sah, Pak. Tapi lebih sempurna berdoa untuk memohon agar amalnya diterima. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan ibnu fulan wa ahlihi. Itu boleh. Ya, itu disebutkan, yang lain silahkan takbiran juga tidak ada masalah. Maka Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni wa ahli. Itu kalau yang menyembelih, yang punya kurban. Maka kambing ini milik saya, kurban saya, Pak. Tetapi saya sebutkan atas nama saya dan pahalanya juga atas nama keluarga saya. Itu boleh, Pak. Jadi bahkan itu sunnah. Rasulullah melakukan demikian. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Maka kita sembelih Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni wa ahli. Itu kalau yang menyembelih saya sendiri, itu kurban saya. Tapi kalau saya menyembelih kurban orang lain, Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal min fulan, misalkan ibnu fulan wa ahlihi, itu silakan. Atau kalau sapi, Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa ahlihim. Atau Allahumma taqabbal min fulan wa ahlihi wa fulan wa ahlihi wa fulan wa ahlihi sampai 7, silahkan, kemudian baru disembelih. Itu yang mengucapkan wajib yang nyembelih, Pak. Dudu takmir masjid sing gomik. Monggo siapke bapak-bapak sing tukang nyembelih mau meneng tok. Rampung Mas, ya wis langsung sembelih, Pak. Nah, ini enggak benar. Maka tukang sembelihnya harus mengucapkan bismillah minimal. Ustadz, saya kemarin ke Gawok tuku bebek, sampai rumah tak beleh, pun rampung. Delalah pulau dereng maos bismillah, Pak Ustadz. Halal nopo haram, Pak? Dia menyembelih tidak mengucapkan bismillah karena dia lupa tidak mengucapkan bismillah. Padahal mengucapkan bismillah bagi kaum muslimin dalam penyembelihan itu hukumnya wajib. Halal apa haram, Pak? Halal apa haram? Ya. Kalau jenengan nyembelih lupa, misalkan tuku mentok disembelih lali maca bismillah, Pak. Ampun di gua mang masak mawon tongseng napa rica-rica ning ampun pedes-pedes, Pak. Mengke yen pun dadi mang kirimke teng griya kula insyaallah kula maam kalih keluarga kula, Pak. Ya. Sebab ijma' jumhur ulama mengatakan kalau kita sebagai seorang muslim lupa membaca bismillah, maka ada satu ayat disebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, maka dimaafkan. Tapi kalau sengaja meninggalkan bismillah, Pak. Mas, maca bismillah, Mas. Rasah ndadak maca bismillah barang ser haram untuk dimakan. Tapi kalau lupa masih ditolerir, dibolehkan untuk dimakan. Saya termasuk yang mengambil pendapat ini. Tapi kalau jenengan mengambil pendapat haram, ya monggo. Tapi saran saya jangan dibuang. Asal lupa loh, Pak, bukan disengaja loh. Jangan dibuang, silahkan dimasak. Ampun pedes-pedes, Pak, nggih. Mungkin tongseng nopo rica-rica kirim ke rumah saya, insyaallah saya makan, Pak. Ini berkaitan dengan apa ucapan. Nah, Ustadz, hewan kurban itu sebetulnya amal pribadi atau jamaah? Jumhur ulama mengatakan amal jamaah, Pak. Jamaah siapa? Jamaah sekeluarga. Jadi misalkan 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Cuman di atas namakan 1 orang, tapi disebutkan pahalanya ke keluarganya juga. Misalkan yang beli kambing saya taruh ke masjid, Pak, niki kurban saya, Pak, nggih. Jangan lupa nanti menyebutkan keluarga saya juga dalam
mengikut sertakan pahalanya. Siap, maka disembelih takmir masjid, bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad ridho wa ahlihi, sembelih Pak. Itu sudah menjadi kurban saya dan keluarga saya. Cukup satu keluarga satu kambing. Tapi kalau anak emeh kurban dewe, bojone kurban dewe, tuku dewe-dewe, ya monggo, nggak dilarang Pak. Ya silahkan. Tapi nggak perlu misalkan tahun ini kurban bapak ise, sing tuku bapak padahal tahun ngarep bojone, tahun ngarep meleh di atas nama ke anak mbarep sampai anak ke-14 misalkan ya. Itu nggak perlu Pak, karena cukup siapa yang membeli, orang tuanya ya disembelih atas nama bapaknya dan diikut sertakan keluarganya, itu sudah menjadi pahala bagi semua keluarga. Ini pendapat yang saya ambil Pak. Tapi kalau jenengan ngambil pendapat yang lain ya monggo silahkan. Yang penting ada hujjah dasar, karena ijma jumhur ulama sepakat kurban itu bukan amal individu tapi amal jama'i, satu keluarga. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang penyembelihan hewan kurban atau udhiyah. Nah, berkaitan dengan pembagian hewan kurban atau masih dalam penyembelihan, ada adab-adab dalam penyembelihan yang tidak boleh ditinggalkan. Satu, tidak boleh mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Yang kedua, tidak boleh menyembelih hewan di depan hewan yang lain. Yang ketiga, tidak boleh dipanggil. Itu saya emang. Yang ketiga, tidak boleh memotong bagian dari hewan setelah disembelih kecuali betul-betul dipastikan hewan itu telah mati, Pak. Jenengan nyembelih kambing, cek kejet-kejet, Pak. Wis ndang cepet, ndang dikuliti, ndang diketok sirai. Sudah disembelih selesai, tapi hewan itu masih bergerak. Lalu kemudian dipotong kepalanya. Maka kata Rasulullah, ma puti aminal bahimah wahiyya hayyatun fahiyya mayitun. Memotong bagian tubuh hewan yang masih hidup itu sama saja potongannya menjadi bangkai haram dimakan. Maka harus betul-betul dipastikan sapi, kambing yang setelah disembelih itu betul-betul mati baru dikuliti dan dipotong-potong, Pak. Enggak. Jamaah dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Maka tidak boleh dipotong atau dikuliti kecuali betul-betul hewan itu telah mati. Kemudian dalam pelaksanaan pembelian hewan kurban itu harus dipahami, tidak boleh menjual belikan hewan atau menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Tidak boleh menjual belikan sesuatu yang belum diserah terimakan. Dan ini kasus ini terjadi banyak pada pelaksanaan jual beli hewan kurban. Saya mendapati ini di dua tempat, Pak. Contoh, saya punya uang 10 juta, Pak. Tapi saya bisa cari untung 20 juta, Pak. Caranya piye? Ini saya nggak ngajari jelek loh, Pak. Saya memberitahu bahwa praktek ini tidak boleh. Rasulullah mengatakan, idza ishtaraita syai'an fala tabihu hatta taqbidah. Jika engkau membeli sesuatu jangan engkau jual kecuali sudah diserah terimakan. Saya 10 juta, saya datangi peternak-peternak, tak beli piro sapimu 10. Oke. Tak ergo selawe ya, siap, ya tidak apa-apa. Tak DP ini 1 juta 1 juta. Tapi sapinya masih dipegang, belum diserahkan ke saya, Pak. Nah, setelah saya sudah DP ini sapi-sapi tadi 10 ekor, nah saya jual ke masjid, Pak. Saya foto, saya jual 3 likur, 4 likur, Pak. Aku duwe sapi ning kono, Pak. Tak do 3 likur. Nah, ini nggak boleh, Pak. Serahkan dulu sapinya ke saya, baru boleh saya jual. Meskipun belum lunas, tidak apa-apa. Bahkan belum DP sama sekali, tidak masalah. Yang penting sudah diserah terimakan, baru dijual. Kalau belum diserah terimakan, terus didol ke orang lain, ini nggak boleh. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, baik, karena sudah isya. Ada pertanyaan? Daging kuda, apakah kurban kuda itu sah? Tidak sah, Pak. Ya.
karena hanya 3 jenis yang ditetapkan, unta, sapi, dan domba dengan segala jenis. Kalau kuda tidak dianggap oleh banyak para ulama tidak sah untuk dikorbankan. Kenapa? Nah, apakah daging kuda itu halal atau haram? Ya. Sejauh yang saya tahu daging kuda itu halal, tapi tidak direkomendasikan. Ya. Ada yang menyebutkan daging kuda itu terlalu panas, Pak, dan tidak diperbolehkan. Tetapi wallahu taala alam. Tapi setahu saya tidak mendapati secara tegas bahwa daging kuda itu haram. Cuman tidak direkomendasikan untuk disembelih. Ada yang menyebutkan haram karena hewan itu hewan tunggangan, bukan untuk disembelih, Pak. Sama seperti ketika Rasulullah mengharamkan himar piaraan, Pak. Himar piaraan itu haram, tapi kalau himar liar itu halal, Pak. Lah, kenapa halal? Kata Imam Ibnu Abbas, saya tidak tahu kenapa demikian. Tapi yang jelas, kata Imam Ibnu Abbas, bahwa himar piaraan itu kemungkinan Rasulullah mengharamkan karena khawatir dia nanti habis disembelih. Karena sehingga padahal himar itu sebagai hewan armada untuk mengangkut barang-barang. Sedangkan himar liar itu tidak mengapa, karena dia tidak digunakan untuk mengangkut, maka dia halal. Wallahu ta'ala. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Iya. Bagaimana hukum mengatasnamakan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau kita merujuk pendapat Imam Syafi'i itu hanya menetapkan 3 yang boleh amal orang hidup dihadiahkan untuk orang mati. Apa? 1, sedekah. Jenengan bersedekah 1 juta diatasnamakan orang mati, itu menjadi pahala dia, sepakat ulama. Yang kedua, badal haji dan umroh, itu juga sepakat para ulama. 4 imam madzhab. Jenengan punya bapak belum haji, biar sawah okeh baru mangkat kaji, jenengan dapat warisan sawah banyak, jual salah satu, jenengan haji, habis itu mangkat meleh kan ngoten nggih. Yen ngantri luwe suwe furoda 300 juta, Pak. Mangkat, Pak nggih. Badalkan bapaknya. Lah itu bagus, Pak. Dan itu sampai iya. Badal haji dan umrah. Yang ketiga, istighfar dan doa itu sampai dan memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Imam Syafi'i hanya meyakini 3 ini. Karena hadisnya jelas semuanya. Sedangkan di luar itu, menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Seperti saya membaca Quran, saya hadiahkan untuk orang yang meninggal. Itu enggak sampai menurut Imam Syafi'i. Saya menyembelih kurban, saya hadiahkan untuk orang yang meninggal, maka enggak sampai. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah, madhab Hambali mengatakan selama dilakukan dengan ikhlas, bukan disuruh, maka sampai. Misalkan, saya membaca Quran 1 juz, saya niatkan, saya kirimkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Apakah sampai? Sampai menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Asalkan bukan disuruh orang. Ini ulama yang condong kepada madhab Hambali. Nah, begitu pula gurunya Ibnu Taimiyah, termasuk kurban. Ya. Meskipun nanti kurban ada perselisihan di beberapa sisi pendapat. Tapi yang jelas begini, saya pribadi kalau dapat titipan dari orang untuk disembelih atas nama orang meninggal, ya saya sembelih atas nama yang diinginkan. Tetapi saya pribadi tidak melakukan itu. Ya, meskipun istri saya sudah meninggal, tapi saya tidak mengatasnamakan istri saya, tidak pernah. Kenapa? Karena cukup saya mengatakan Allahumma taqabbal minni wa ahli, ketika wa ahli keluargaku, maka saya berarti mengikut sertakan pahala kurban saya untuk keluarga saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu sudah ikut serta di dalamnya. Wallahu, karena tidak pernah kami dapati hadis Rasulullah menyembelih kurban di atas namakan Khadijah, di atas namakan Ruqayyah, di atas namakan Zainab yang meninggal lebih dulu.
Tidak pernah saya dapati hadis itu. Maka cukup saya sampaikan wa ahli. Tapi pendapat yang mengatakan sampai, ya monggo silahkan, itu hak mereka yang mengambil pendapat demikian. Wallahu ta'ala alam shawab. Ada yang lain? Sebenarnya kurban ini panjang Pak ya. Terutama dari sisi jual beli nanti panjang. Apakah menitipkan kurban ke masjid lalu hewannya mati, apakah takmir masjid wajib mengganti Pak? Apakah boleh menjual kulit, kepala, kaki hewan kurban? Apakah boleh menjadikan hewan kurban itu sebagai upah untuk yang rewang, ya, bandeng rewang dikai sekilo Pak, atau dijual, atau upah tambahan kepada tukang jagal, macam-macam. Nanti banyak, nanti bagian hewan-hewan apa yang makruh untuk dimakan Pak, seperti torpedo, empedu, kemaluan hewan itu tidak disukai untuk dimakan. Ini malah di sini malah jadi favorit Pak ya, malah digoleki. Jadi ditambah perkasa, padahal belum ada penelitian yang menyebutkan demikian. Wallahu taala a'lam shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.